Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Min 3 Kota Pekanbaru? Semoga pada hari ini Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana salat 5 waktunya? Masih terjaga ya Ananda? Kita wajib menjaga sholat 5 waktu karena sholat adalah tiang agama yang akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Bertemu lagi dengan saya Ibu Winnie Magdalena SPD. Pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal penilaian akhir semester tema 8 beserta dengan pembahasannya. Silahkan disimak ya. Oke. Muatan PKN. Siswa mampu menyebutkan asal dari suku Dayak. Suku Dayak berasal dari seluruh Kalimantan, baik yang masuk dalam wilayah Indonesia ataupun yang masuk ke wilayah Malaysia dan Brunei. Berikutnya, siswa bisa menentukan suku yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Suku yang mendiami Nusa Tenggara Barat adalah Sasak, Samawa, dan Bajo. Indikator soal berikutnya yaitu siswa mampu menelaah istilah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang, yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau masyarakat. Selanjutnya, siswa mampu menyebutkan daerah yang melakukan upacara sedekah laut. Indonesia kaya dengan keberagaman upacara daerah, salah satunya upacara sedekah laut. Nah, daerah-daerah yang melakukan upacara tersebut yaitu Larung Sesaji di Pacitan, Turu Rangiana Andala di Pulau Makassar, Petik Laut Muncar di Banyuwangi, Kirap Sedekah Laut di Cilacap, dan Bajo Pasakayang ritual ala masyarakat Bajo. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Indikator soalnya, siswa dapat menentukan peristiwa yang sesuai dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari teks non-fiksi adalah berita. Kemudian sejarah, ada juga biografi, dan karya ilmiah. Indikator soal berikutnya yaitu siswa mampu mengemukakan pernyataan yang tidak sesuai dengan peristiwa dari teks fiksi. Cerita fiksi merupakan cerita rekaan yang berdasarkan angan-angan, fantasi, hayalan, atau karangan penulisnya, sehingga cerita dalam teks fiksi tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan antonim dari setiap kata. Seperti kita ketahui, antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dari kata lain. Contohnya, hitam
putih, siang, malam, tinggi, rendah. Selanjutnya, muatan IPA. Siswa mampu menganalisis proses dari penguapan. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya, penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Indikator berikutnya, siswa mampu menganalisis menemukan kegiatan yang akan merusak siklus daur air. Di antaranya menebang tanaman sehingga mengurangi penyerapan air tanah. Kedua, menggunakan air secara berlebihan. Dan yang ketiga, menutup lahan dengan aspal dan beton. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis sumber air untuk kehidupan. Di antaranya ada air laut, air tanah, air hujan, dan mata air. Berikutnya, muatan IPS. Indikator soalnya terdiri dari siswa mampu menganalisis jenis pekerjaan di bidang jasa. Pekerjaan di bidang jasa seperti pilot, pramugari, aktor, supir, tukang becak, TNI, dan Polri, karyawan atau pegawai, pustakawan, guru, dokter, dan masih banyak lagi. Indikator soal selanjutnya yaitu siswa mampu mendeteksi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia mencakup 3 kegiatan yang berkesinambungan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Demikianlah pembahasan dari kisi-kisi soal penilaian akhir semester tema 8. Semoga dengan pembahasan tersebut bisa membantu Ananda untuk mempermudah menjawab atau menyelesaikan soal ujian nantinya. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.